Ibu bapa, saudara-saudari, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya dan lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Dan sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa
dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Di dalam kehidupan kita manusia, ketika orang merindukan kehadiran anak, lalu Tuhan menganugerahkan kepada mereka, itu merupakan suatu tanda berkat yang berlimpah. Ada juga orang yang belum memiliki anak, dan mereka sungguh-sungguh mendambakan kehadiran buah hati. Inilah dua peristiwa yang selalu dialami oleh semua anak manusia. Bagi mereka yang memiliki anak, tentu saja mereka akan berjuang, berusaha untuk mendampingi, memberikan pendampingan yang baik dan benar, agar anak-anak itu boleh bertumbuh, berkembang secara baik dan benar, sehingga mereka boleh berguna, bernilai bagi sesama yang lain. Ketika anak mereka tidak bertumbuh, berkembang secara baik, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua, tentu saja orang tua merasa kecewa dengan kehadiran anak itu. Bagi orang-orang yang sungguh mengasihi, mencintai anak-anaknya, tentu saja mereka akan menerima apa adanya anak mereka. Itulah cinta kasih orang tua yang begitu besar terhadap anak-anaknya. Dalam bacaan suci pada hari ini, kita mendengar perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita perlu bertanya, apakah memang dia ini anak-anak yang hilang, ataukah anak yang menghilangkan dirinya karena ketidaksetiaan, ketidaktaatannya kepada Bapa? Bila kita melihat dari aspek tertentu, sesungguhnya dia menghilangkan dirinya sehingga ia mengalami ketersesatan di dalam kehidupannya. Sang ayah telah memberi apa yang menjadi milik kepunyaannya, tetapi ia menyalahgunakan apa yang diberikan oleh Bapa dengan hidup berfoya-foya. Ketika ia berada di dalam situasi gelap kehidupannya, ia menyadari bahwa sesungguhnya di rumah Bapanya ada begitu banyak hal yang baik. Ada kesadaran di dalam dirinya, sehingga ia bangkit lalu menuju ke rumah Bapa. Yang menarik adalah bahwa sang Bapa menerima kehadirannya, lalu menyembelih lembu yang paling tambun, supaya ia bersukacita, bergembira dengan sahabat-sahabatnya, karena anaknya yang hilang telah didapatnya kembali. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui peristiwa
yang dikisahkan dalam Injil Lukas pada hari ini, ada beberapa hal penting yang perlu kita renungkan bersama. Pertama, bahwa Bapa sangat murah hati, berbelas kasihan, dan Ia mau menerima setiap anak manusia yang dengan penuh kesadaran mau kembali kepadanya. Kembali kepada Bapa berarti mau meninggalkan pola atau gaya hidupnya yang lama supaya ia bisa membangun kembali kehidupan yang baru. Dan yang kedua, Allah menghendaki supaya setiap kita memiliki kesadaran yang sama bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak pantas dan tidak layak di hadapan Allah. Tetapi kita harus merasa tergerak untuk pergi kepada Bapa, karena kita tahu Dia sangat mengasihi dan mencintai kita. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita agar kita memiliki ketergerakan hati untuk selalu kembali ke rumah Bapa, Sang Sumber keselamatan sejati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita.